Shalom, 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 soteria, soteria. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Dalam acara Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. HDM. Ya, dalam tema besarnya tetap dalam firman, doa dan pengurapan. Saudara-saudara, ya hari-hari ini ya, ada beberapa Rabu ini saya akan berbicara mengenai tugas saya dari Tuhan, yaitu di HDM, dan saya berhadapan dengan yang namanya roh jahat di udara, tapi sudah ada di dunia, saudara. Ya, sudah berapa kali saya sampaikan. Dan ini saya mau menyampaikan lagi, saudara, bagaimana roh jahat itu bekerja. Ya, ada yang langsung, ada yang lewat sarana, ya, bisa lewat manusia juga, saudara. Ya, bisa. Ada sarana yang dipakai oleh roh jahat udara ini. Hati-hati, saudara. Saya menyampaikan ini, saya berdasarkan pengalaman pelayanan saya di HDM, saudara. Ya, supaya saudara dan saya ini bisa berhati-hati. Sebab kalau tidak, kita terjebak dengan tipu muslihat. Sebab ini zaman ini akan semakin sulit, semakin susah, saudara. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kejebak masuk dalam sarana daripada roh-roh jahat ini. Ya, nah saya mau menyampaikan ini, saudara. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan roh. Ya, roh itu, roh air kecil itu mengikat, saudara. Kalau ada rohnya itu mengikat. Nah, itu harus dilepaskan. Ya, dan itu banyak terjadi bukan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang sudah percaya, saudara. Ya, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ngikut. Wah, macam-macam, saudara. Bahkan sudah melayani pengurus, aktivis, sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, ini kalau enggak berbahaya, saudara. Jadi ini bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk saya. Masukan untuk saya dalam pelayanan ini. Saya tidak meniru, mencontoh sana kemari, lalu saya mencontoh, meneruskan, begitu enggak. Tapi ini orisinal, saudara, dari petunjuk Roh Kudus mengajar, Roh Kudus mengajar teori dan praktek, pengalaman, bahwa kita di dunia ini ya tidak boleh sembrono, harus berhati-hati. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, saya katakan Rabu yang lalu, seluruh dunia ini di bawah pengaruh kuasa si jahat. Nah ini, saudara, musuh bahaya latihan kita itu roh jahat, bukan manusia. Ya silakan aja. Kalau saya roh jahat, ini bahaya latihan, karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Saudara-saudara, hati-hati. Dan saya sudah menyampaikan ada roh pahit, ya, roh harimau. Bulan lalu ini saya mau bicara mengenai jimat. Dulu ya ada roh susuk apa ya. Nah, jimat ini apa, saudara? Ya, kalau saudara memperhatikan di buku kita, Alkitab, kitab suci kita ini, susuk dan jimat itu tidak ada kata-kata tercatat di situ, saudara. Tapi itu dua-dua itu ya ada mantranya, saudara. Ya, kalau dalam itu yang di dalam kitab Ulangan, saudara, ya, pasal 18 ayat 11 itu kan ada pemantra. Itu masuk di sana, saudara, ada mantranya. Nah, jimat ini apa? Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia itu, jimat itu adalah benda yang dianggap mengandung kesaktian. Jadi benda ini bukan saja benda padat, tapi benda cair juga. Dianggap mengandung kesaktian. Jadi jimat itu benda itu, atau yang cair, yang padat, itu ada kesaktiannya, ada kekuatannya, ada kuasanya. Iya, ada kuasanya, karena itu sudah dipakai oleh roh jahat. Kuasa gelap, saudara. Jadi hati-hati, jimat itu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana jimat ini bekerja, saudara? Itu serupalah dengan susuk, saudara.
Serupa tapi tidak sama. Kalau susuk itu kan diminum, yang cair, padat ditanam di tubuh. Tapi kalau jimat ini bisa cair, bisa padat, tidak diminum, tidak ditanam, tapi dipegang, saudara. Ya, bisa dijadikan, saudara. Ya, kadang-kala di dompetnya, dimasukkan situ, saudara. Di dompetnya, ya. Ada di sakunya. Kadang-kala di bawah bantal, saudara. Jimat itu ditaruh. Ada di pintu-pintu, saudara, di dalam rumah, di luar rumah, macam-macam, saudara, cara menaruh jimat. Dan nanti saya lihat jimat itu gimana itu, bentuknya apa saja. Tadi saya bilang padat dan cair. Dan ini sama, saudara, kalau ada jimat, ya ada susuk, ada kepahitan, pahit roh, susuk roh, jimat ini, temanya saya ini roh jimat, saudara. Ya, supaya kita ini mengerti, kita sudah banyak diajar ya oleh firman Tuhan, macam-macam pengajaran nih. Tapi kadang-kala yang seperti ini lupa, saudara. Ini ada, ini bahaya, saudara. Bahaya laten, saudara, ya. Nah, ini tidak bisa sekedar diajar saja, tapi harus dipraktekkan. Kita harus melayani yang seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi tidak cukup hanya mengajar, apalagi kalau mengajarnya hanya terus lurus gitu aja, tanpa ada diberikan bukti-bukti kesaksian hidup, ya, bagaimana kesaksian hidup kita ini tengah-tengah dunia ini, kita ini apa saja, berhadapan dengan apa saja ini, saudara, diantaranya. Jadi harus hati-hati, ya, saudara-saudara. Saya mau menyampaikan bagaimana jimat ini sama dengan susuk, yaitu kalau mereka sempat sakit dan sempat juga koma, saudara, itu bisa lama loh, sama dengan roh susuk itu, saudara, yang punya jimat ini, roh jimat ini lama, kecuali kalau dilepaskan, saudara, ya, karena jimat itu ditumpangi, saudara, pakai oleh roh jahat, kuasa gelap, yang dikatakan dianggap ada kesaktian itu loh, saudara, itu tumpangi oleh kuasa gelap. Nah, itu bisa bermacam-macam, saudara, ya. Gini, saudara, di dalam pelayanan saya, saudara, saya melayani begini, jadi hati-hati, kita tidak boleh sembrono. Saya pernah melayani dari luar kota. Luar kota ini betulan punya jimat, saudara. Nah, itu berupa keris. Keris tidak mesti harus ada jimatnya, saudara, ya. Ini jangan salah mengerti, tapi ini ada jimatnya. Pakai jimat, saudara. Ditumpangi oleh kuasa gelap. Ya, yang satu agak panjang, yang satu pendek, saudara. Nah, itu saya melayani itu, saya patahkan itu. Dan saudara tahu, 2 hari kemudian kalau tidak salah, saudara, ya, jam 1 siang, saya didatangi satu roh, saudara. Ya, ini persoalan ini, saudara. Ya, dia menyampaikan supaya saya jangan ikut campur, ya, gitu loh, ya. Dia menawarkan saya suruh mundur dari pelayanan HDM dengan saya dirayu, diiming-imingi, saudara, dengan harta yang wah, saya seperti macam-macam, saudara, macam-macam saya tidak cerita. Tapi saya didatangi satu roh itu, yaitu roh gelap. Dengan mata roh saya bertemu dengan dia. Saya tidak macam-macam, saudara. Ya, seperti biasa, kalau nengking keras, gentak dia apa ini, enggak, saudara. Setelah selesai saya bilang, kamu siapa? Ya, saya adalah, ya, ini saya ngomong, saya ini adalah anak Tuhan. Saya tidak mau ikuti kamu. Nah, ikuti dia mesti menyembah dia, saudara. Roh-roh jahat itu. Nah, saya diiming-iming dengan macam-macam begitu. Nah, saya perintahkan dia untuk, ya udah, kamu pergi, jangan kembali lagi. Saya tidak mau mengikutimu. Nah, itu, saudara. Saya tenang-tenang aja, dan puji Tuhan, itu sudah lama, saudara. Sampai hari ini saya tidak mau lagi ketemu yang seperti itu, saudara. Biarlah saya dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan rohnya yang Maha Kudus ini terus menyatu, saudara. Nah, itu, saudara, pernah juga, saudara-saudara. Ini hati-hati, ya. Ini di rumah sakit. Waktu saya ada visitasi, saya dulu sering visitasi, saudara. Tapi sekarang kan sudah enggak, ya, tidak kemana-mana. Saya melayani, dan sekarang saya juga sudah
oleh berkenan Roh Kudus melayani khusus pelayanan konseling, saudara. Ya, di kantor ini yang saya pakai, puji Tuhan, Tuhan sediakan oleh karena kemurahan Tuhan dan anak-anak Tuhan semua. Iya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang lain konseling bisa tatap muka, tapi yang masih terbatas, tidak bisa banyak-banyak saya, saudara, karena usia, saudara, ya. Rohnya ini menyala-nyala, tapi tubuhnya ini yang tidak bisa seperti itu. Berbeda, saudara. Nah, puji Tuhan, di samping saya lewat YouTube ini, HDM, saya pelayanan konseling tatap muka. Ya, puji Tuhan, sudah cukup banyak yang datang, karena itu sudah beberapa minggu ya, saya sudah melayani itu. Saudara-saudara, waktu di rumah sakit visitasi saya, ada orang yang manggil saya, rupanya di ICU, saudara. Saya diajak ke sana. Ada satu anak Tuhan yang di sana kondisi koma, wah banyak selang. Nah, rencananya besok pagi itu, karena mungkin sudah biayanya berat dan tidak tahu sudah berapa lama itu di ICU itu. Ya, mahal, saudara, biayanya. Ya, kesehatan itu mahal. Koma, hanya dari sonde dia dan tidak sadar. Ya, ada yang mendoakan tuh, ada waktu itu keluarga-keluarganya, ada yang dari Kristen, ada dari Katolik, wah itu beramai-ramai begitu. Waktu saya melihat, nah saya ke sana. Nah, mereka cerita bahwa besok akan dilepas. Jadi maksudnya atau dilepas, ya tanya bisa terus meninggal, saudara, ya. Gitu, enggak tahu itu. Nah, saya bilang, coba saya lihat dulu. Nah, itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Ada isinya, punya jimat. Tapi jimat apa ya? Nah, ini saudara-saudara. Ya udah, begitu saya keluar, lalu saya manggil keluarganya, anak-anaknya. Usianya masih muda, itu 40 lebih gitu lah, tapi ada anaknya sudah besar. Saya tanya, Roh Kudus ngomong bahwa mamahmu ini punya jimat, punya pegangan. Oh iya, Om. Oh, dia bilang, oh kok dia bawa? Berupa perhiasan, saudara, emas. Nah, ceritanya dia dapat dari seseorang lah gitulah ya, yang punya ilmu punya apa gitulah ya, kayak bagaimana ya, saya ngomong orang pinter atau paranormal atau apa dukun apa ya, saya tidak tahu. Pokoknya dia dapat tuh. Nah ini aja. Ini ada isinya nih. Jadi persoalannya ini bukan ini loh. Perhiasan ini sudah diisi jadi jimat dengan roh jahat, kuasa gelap. Saya lepaskan, saya patahkan itu perhiasan itu. Udah, nggak apa-apa, ini sudah lepaskan, mau jual aja untuk biaya orang tuamu. Nah, saudara, sudah toh. Saya cuma begitu aja, saya lepaskan roh kuasa gelap yang ada di perhiasan yang berupa jimatnya itu. Dan itu, saudara-saudara. Nah, lalu saya kan dah selesai, saya pulang. Loh, baru berapa lama lah pulang, saya sudah ditelepon bahwa orang ini sudah meninggal. Jadi nggak perlu dilepas-lepas besok pagi, saudara. Ini loh, saudara-saudara, bisa seperti itu, dan itu sering. Nah, bukan itu aja mengenai perhiasan ini, mau saya sampaikan di kantor saya kedatangan beberapa orang. Ya, ini cerita, saudara, maaf ya, ini ceritanya dia. Beberapa orang ini cerita sama. Ternyata ada pendeta yang memberi kelepasan kepada orang-orang ini, tapi mereka diminta untuk membeli perhiasan emas. Ditunjukkan saya emas-emasnya ini. Waduh, gimana bisa begitu, saudara? Ya udah, saya nggak bisa ngomong apa, saya patahkan saja emas-emas ini dari kuasa gelap. Ya, saya cuma begitu, saudara. Itu bukan itu saja, saudara-saudara. Banyak sekali yang juga membawa jimat itu berupa batu-batuan, kayak ake. Ada yang satu, ada yang banyak, dari Jakarta, dari Semarang, dari lain tempat. Wah, itu banyak, saudara-saudara. Nah, itu tidak semua mesti ada isinya, kan, saudara. Saya pegang. Saya bisa tahu oleh karena Roh Kudus. Dan saudara-saudara lihat, saya berikan kelepasan itu. Wah, itu ada masalah semua loh, saudara. Mesti saya itu.
Wah, ada saudara-saudara, pernah juga banyak sekali. Ada yang bawa kayak air, ada di dalam botol, entah minyak apa, tidak tahu saya. Ada yang pakai muntu, bawa muntu saudara, muntu ya, muntu itu. Nah, terus macam-macam saudara. Ada yang bungkusan, ada kertas yang ada tulisannya raja-raja atau apa itu jimat semua, ya, itu jimat semua. Ini di luar saudara, ya, di luar. Itu banyak macamnya saudara, jimat-jimat ini, ya, bukan saja itu saja saudara. Saya banyak melayani itu, ya. Terus selain yang saya sebut-sebut tadi itu, yang di luaran itu banyak sekali, macam-macam. Wah, itu hati-hati juga saudara. Ya, saya pernah melayani begini saudara, ya, di satu tempat. Wah, tempat itu tempat yang terpencil saudara. Tapi saya dengan teman-teman waktu itu melayani orang ini. Wah, orang ini orang luar pulau, besar. Jauh saudara-saudara, agak seperti alas ya, hutan gitu ya, hutan jati. Tapi di sana saya melayani, dia seorang anak Tuhan juga. Dia punya anak satu, ada istri, jadi bertiga. Terus itu, waktu itu akhirnya dia mau minta didoakan. Ya, doa kelepasan saudara. Saya tidak tahu, saya belum tahu loh saudara ya. Nah, saya selalu kalau memberi kelepasan saudara-saudara, saya tidak mau menutup mata, dan saya mesti jaga jarak dengan orang-orang yang semacam ini. Ketika saya berdoa, saya lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan, wah, itu terus satu manifestasi dia. Saya katakan, kamu katakan haleluya, ada Tuhan, haleluya. Tidak bisa saudara, begitu aja, terus saya katakan terus. Wah, itu dia mau nerjang kita. Saya sudah siap-siap, kakinya mau main saudara, mau mancal gitu, wah, itu kita makanya tidak boleh pelayanan semacam ini. Saya banyak mesti buka mata. Saya seringkali, maaf ya, jangan meniru saya, mungkin saya berdoa jarang tutup mata sekarang setelah pertemuan saya dengan Tuhan. Tapi roh saya bekerja, konsennya saya bisa, ya, fokus kepada dia. Nah, ini saudara-saudara, saya bukan, akhirnya bisa, haleluya, selesai. Dia buka mata, dia masuk, dia balik, dia bawa satu batu, dia punya jimat, minta dimusnahkan. Itu banyak saudara, seperti itu banyak ya. Saya tidak jelaskan satu persatu, tapi seperti itu ada. Nah, ini saudara yang namanya jimat. Nah, bagaimana dalam gereja? Hati-hati saudara-saudara, hati-hati dengan simbol-simbol, atribut-atribut yang ada di dalam gereja, sarana-sarana yang dipakai dalam gereja. Saya mau ngomong tentang saya sendiri, tentang minyak. Minyak yang saya pakai saudara, saya sudah gembar-gembor. Jangan sekali-kali ini disamakan dengan jimat. Jangan dipakai seperti itu. Sebab ada saudara-saudara yang seperti itu ya. Kadang-kala kita tidak bisa mencegah karena mereka itu di rumah pribadi. Tapi seru saya katakan, jangan seperti jimat. Ini adalah minyak biasa, buatan orang, tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan perintahkan, dan itu harus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus saya kuduskan saudara-saudara. Perintah Tuhan kepada saya kuduskan. Supaya minyak ini biar kudus dan roh kudusnya. Bukan minyaknya, minyak buatan manusia, bukan dijadikan jimat. Apalagi kalau botol kecil-kecil saudara, wah, dikantongi, taruh bantal dan macam-macam, itu dijadikan jimat. Tidak benar saudara, salah besar. Tidak boleh, tidak ada apa-apanya. Nanti yang datang bukan Roh Kudus saudara, biar ada roh yang lain. Hati-hati, saya katakan sekali lagi, hati-hati, jangan disamakan dengan jimat, minyak. Terus atribut lain, simbol-simbol apa di situ nggak tahu saya di gereja itu. Ada macam-macam, tapi yang saya tahu adalah salib. Bagaimana dengan salib? Simbol salib ini jangan dijadikan jimat. Banyak yang jadikan jimat saudara. Ada dipasang di rumah, di dalam rumah, di luar rumah, di kamar dan lain sebagainya. Ada yang di mobil, ada di motor, ada yang dipakai. Tetapi kalau itu hanya simbol, salib itu simbol bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ini agama ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saudara salib. Ya, saudara masang salib silakan, please, silakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan dijadikan jimat. Baik di mobil, dipakai,
kantongi, atau kasih dompet kecil, salib kecil, atau apa-apalah. Saya sudah sering kali melayani seperti itu, tapi saya merasa kesannya mereka makan jimat. Ya, tidak semua saudara. Itu simbol. Minyak apa simbol? Iya toh, minyak kan simbol Roh Kudus, salah satunya. Nah, itu banyak saudara. Dan atribut apa yang ada di sana saudara? Saya tidak tahu. Itu kita hormatilah semua. Tapi jangan sampai dipakai sebagai jimat. Ini hati-hati dapat. Ya tadi itu jimat itu ya kata benda yang dianggap itu mengandung kesaktian. Nah, kalau itu mungkin ada kuasa Tuhan. Nggak bisa, saudara, seperti itu. Nggak bisa. Allah itu roh. Kita menyembah bukan menyembah seperti itu. Apa nanti saudara, kita akan bicara lebih lanjut adalah mengenai berhala. Roh berhala. Ini roh jimat. Ini saudara, saya minta hati-hati. Ada dipasang di atap, saudara. Wah, itu macam-macam saudara-saudara. Ya, jangan sampailah saudara. Ini kalau tidak kita salah kaprah, masuk dalam jebakan. Jebakan siapa? Yaitu roh-roh jahat, iblis. Dia ngambil kesempatan dari ketika kita dalam kondisi kesulitan. Wah, macam-macam saudara. Bisa untuk menyembuhkan yang sakit, ya toh, untuk begini, untuk begitu. Wah, macam-macam saudara, untuk mendatangkan rezeki, untuk mendatangkan berkat dan lain sebagainya. Berkat itu datangnya dari Tuhan Yesus, dari titik saudara. Jangan asal nanti ngomong ada lagi iblis juga bisa memberkati. Ya beda. Tadi itu iblis kalau memberkati harus menyembah kepada iblis. Kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah roh. Ya, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran saudara. Ya, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ya, kita sekarang dalam dunia roh. Dunia roh. Saya melayani dunia roh, saudara. Haleluya. Saya punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, itu apalagi setelah saya ada bertemu luar biasa. Jadi lebih mantap, saudara-saudara. Jangan sampai kita terjebak oleh yang namanya roh jimat. Mari, saudara-saudara. Ya, apa kebutuhan saudara? Ini ada firman yang saya sudah sampaikan. Tidak sekedar saya hanya menyampaikan berteori begitu saja, tapi saya membawa bukti dan saya mengingatkan, di warning. Karena ini jarang loh dikhotbahkan, ya mungkin dikhotbahkan tapi jarang. Yang seringkali dikhotbahkan kan pengajaran yang ya pemberitaan Injil, keselamatan, yang menjadi orang begini. Tapi ini yang saya otentik, saudara. Ya, saya tidak meniru-niru sana sini, tidak meneruskan. Wah, ini khotbah si A, si B saya teruskan kepada saudara-saudara. Tidak, saya ini orisinil karena saya melayani ya ini. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Tidak ada satupun yang saya meniru, tapi dari Dia banyak. Ya, saudara, mari, saudara butuh apa? Kalau saudara ada jimat, ya jimat itu ya apa? Ya, kalau itu seperti yang saya sampaikan ini, saudara, hati saudara, apalagi anak-anak Tuhan, jangan sampailah, bahaya itu, karena ada risikonya, sama dengan roh susuk risikonya, sama, ya, sama, tidak ada bedanya. Kalau sempat orang sakit, ya, sampai bisa berlama-lama itu, bertahun-tahun begitu, mati enggak, hidup enggak, coba menderita enggak? Ya, menderita banget tuh. Yang rawat juga menderita sekali. Juga banyak lagi loh saudara-saudara macamnya. Bisa merembet kepada masalah ekonomi, mengganggu kehidupan kita, rumah tangga. Oh bisa. Mari saudara, kalau saudara ada jimat ya itu harus dipatahkan. Ya toh, nggak usah buru-buru dibuang, saudara. Hati-hati, saudara. Masa saya sudah banyak melayani yang begitu dibuang, ada akibatnya itu. Kalau sembrono begitu-begitu aja, itu ada roh jahatnya. Dia bisa, kalau kita nggak punya roh Tuhan di dalam betul-betul, balas berat itu, saudara. Nah itu saudara ya, mari kalau saudara sakit, biarlah lewat minyak yang sudah dikuduskan ini. Minyak kudus ya disebut, supaya roh kudus bekerja. Ya apa saja, ya, saudara kebutuhannya apa saja, saya tidak tahu, mari pakai ini. Tapi kalau minyakmu belum dikuduskan sekarang dari tempat ini,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu saya kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, minyakmu saya kuduskan, supaya Roh Kudus bekerja atas minyakmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari. Puji Tuhan saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Mari. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan dulu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Dari tempatnya aku mendukung mereka Tuhan, yang sakit, apapun dimanapun saja berada. Sakitnya apa saja tahu. Baik di rumah sakit, di ICU, di rumah, di Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Sakit apa saya tidak tahu. Sekarang ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh-roh penyakit itu dari roh jahat. Sekarang ini saya patahkan kekuatan, kuperintahkan segala sakitmu itu keluar, pergi daripadamu, lepas, pulih engkau, sembuh sakitmu, karena Roh Kudus bekerja atasmu, disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan roh jahat. Tuhan yang memberkatimu. Haleluya. Demikian juga ekonomimu yang lagi goyang. Apapun pekerjaanmu di sini, saya tidak tahu. Mungkin ekspor impor, mungkin bekerja di toko. Ada pekerjaan di toko, apa jual apa saja. Ada di rumah makan, besar atau kecil, apa saja, apotek atau properti atau apa saja. Saudara, ekonomi dan engkau mau menjual aset-asetmu juga, hamba serahkan kepadamu. Biarlah Roh Kudus bekerja atasmu dan mencukupi, menolong kau dan memberikan apa yang kau butuhkan mengenai ekonomimu, baik yang bekerja sendiri maupun bekerja turut orang. Diberkati, diberkati, dan kehidupan rumah tanggamu juga diberkati. Rumah tanggamu diberkati, sekeluargamu diberkati, semuanya oleh karena sumbernya dari satu, Tuhan Yesus Kristus mengalirkan berkat itu atasmu. Bahkan berkat rohani dan berkat jasmani. Terima kasih Bapa. Dan banyak kesusahan, kesulitan, apa saja saudara-saudara dan saudara ada rasa ketakutan, cemas, putus asa, gentar, panik. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau itu ada roh-roh yang mengikatmu, saya perintahkan keluar semua. Dan Roh Kudus yang bekerja akan mendatangkan sukacita besar daripada Roh Kudus. Kesukaan surgawi mengalir atasmu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus berkarya atas mereka. Dan engkau lah yang menopang, memberi hikmat pada mereka mengenai kalau ada mereka, ada roh-roh jimat yang masih ada di dalam diri anak-anakmu. Tuhan tolong ingatkan itu, bahwa itu berbahaya. Tuhan mengatakan itu kenajisan bagimu Tuhan, dan itu Tuhan tolak. Firman-Mu mengatakan begitu. Biarlah Tuhan tolong ingatkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengingat terus akan rohnya yang sudah dicurahkan. Bukan hanya kalau Pentakosta saja kita ingat, tetapi terus-menerus roh ini, Roh Kudus memperbaharui kehidupan kami terus. Diperbaharui roh kami juga oleh Roh Kudus, diperbaharui untuk kami semakin dekat, semakin melekat, semakin sayang, semakin kasih, semakin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Haleluya, puji Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, Bapakku yang di dalam surga. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom soteria. Tuhan memberkati kita semua, memberkatimu ya saudara-saudara. Terima berkat rohani, berkat jasmani dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh rohnya yang Maha Kudus, kita sudah menikmati semuanya ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.